Oke, halo semua teman-teman yang sedang persiapan beasiswa LPDP. Em, dan dari banyak essay yang udah saya koreksi dan saya review, masih banyak yang masih bingung terhadap format penulisan untuk essay kontribusi. Dan oleh karena itu, saya akan mencoba detail tentang strategi penulisan, tips, dan contoh dalam penulisan di masing-masing bagian. Oke, dan sekarang kita coba mulai. Oke, sebelum kita lanjut untuk lanjut lebih detail tentang bagaimana penulisan esai ini, ada beberapa aspek yang harus teman-teman coba pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah tujuan penulisan esai LPDP dulu. Jadi esai LPDP ini tuh adalah merupakan pintu awal bagi teman-teman untuk dinilai. Jadi seringkali banyak yang membikin atau menulis esai ini tuh nggak optimal karena berasa dalam penulisannya bukan menjadi faktor penilaian utama, padahal penilaian utama itu tuh mulai dari sini. Sekarang tujuannya dulu. Apa sih yang pengen diketahui oleh examiner ataupun reviewer ketika melihat essay teman-teman? Yang pertama adalah ingin mengenal karakter, nilai, kayak gitu, dari masing-masing kandidat. Yang kedua, itu mengukur potensi kontribusi untuk Indonesia. Dan yang ketiga adalah menilai kematangan rencana studi dan rencana pasca studi. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa menjelaskan ketiga aspek itu dalam essay secara utuh kayak gitu, em, potensi untuk bisa diterima untuk menjadi award di LPDP itu akan tinggi. Kita akan mulai dengan struktur dulu. Kalau struktur penulisan essay LPDP, saya selalu menyarankan menggunakan 5 konsep ini ya. Pertama itu mulai dari who are you. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi siapa teman-teman. Mulai dari kelebihan, kekurangan, dan sebagainya. Walaupun nanti akan sebagiannya akan ditransfer ke personal statement. Kemudian concern, apa yang menjadi masalah? Seringkali memulai essay itu tuh langsung ke solusi. Jadi harusnya memulai essay itu tuh dari masalah dulu. Concern, kayak gitu, yang menjadi masalah nasional. Dan kalau bisa, mulainya itu tuh dari masalah yang sifatnya nasional. Misalkan sekarang yang menjadi masalah nasional apa, dan yang dibutuhkan oleh Indonesia itu apa, yang current kayak gitu, yang terbaru, bukan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian memiliki study plan yang jelas. Kontribusi plan yang jelas nanti akan diikuti sama conclusion. Jadi urutannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan bahas one by one. Sebelum masuk ke Sebelum masuk ke apa namanya, siapa teman-teman, menjelaskan latar belakang teman-teman yang memiliki relevansi dengan masalah, maka teman-teman mulai dulu dengan hook. Di sini teman-teman akan coba menjelaskan tentang surprising fact atau bukan fun fact ya. Jadi fakta yang mengejutkan yang memiliki relevansi dengan pekerjaan, latar belakang, concern yang teman-teman miliki. Misalkan saya mau mulai dengan bilang, despite Indonesia democratic advantage, bilang bahwa Indonesia itu memiliki uh, keuntungan secara demografis, akses untuk quality English bilingual education itu tuh remains structurally unequal. Kemudian yang memiliki, jadi di sini saya menjelaskan bahwa terjadinya unequality dalam hal pendidikan bilingual. Hal itu terbukti dengan angkanya segini. Cuma 15% higher education di Indonesia itu dia menggunakan bilingual atau English as medium programs. Em, Hal ini menjadikan kenapa hal itu bisa terjadi kayak gitu, dan saya sebutin bahwa masalahnya ada di sini. Yang memiliki akses itu tuh hanya elit public ataupun private university. Private pun yang elit ya, bukan private yang secara general. Sehingga kayak gitu terjadinya aksesibilitas itu em, menyebabkan terjadinya inequality uh, untuk upper middle economic social economic background. Jadi yang dapat itu tuh cuman mereka aja, sebagian besar yang lainnya enggak kayak gitu. Itu hooknya.
Jadi ingin nunjukin bahwa adanya kepentingan nasional di aspek inequality di bidang English bilingual education kayak gitu. Kemudian setelah itu teman-teman akan mengidentifikasi siapa teman-teman. Di sini bisa mulai dengan identity, organisasi, volunteer activity, achievement, publication, job, family, education, dan sebagainya. Identifikasi dulu sebanyak-banyaknya. Setelah udah identifikasi, pilih yang paling relevan untuk dimasukkan di dalam essay ini. Ingat, di sini tuh menjelaskan tentang relasi siapa teman-teman untuk Indonesia, atau siapa teman-teman untuk negara, kayak gitu. Atau siapa teman-teman untuk komunitas, siapa teman-teman untuk strategi nasional, siapa teman-teman di bidang keilmuan yang teman-teman geluti. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, setelah itu baru ditulis. Misalkan siapa teman-teman itu. Di sini cukup singkat aja. Saya ingin menjelaskan tentang dua hal. Tentang yang pertama itu siapa saya secara identitas dan pekerjaan, dan latar belakang pendidikan dan family. Misalkan contoh, I am Berli Arta. I am excited to convey my unwavering dedication through this essay, illustrating my profound commitment to pursuing a doctoral degree. As devoted educator, currently serving as a lecturer in English education departments at Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, I aspire to elevate both equality and breadth of my contributions to advance academic endeavors in the field of bilingual education. Jadi langsung dijelasin siapa kita di sini. Kemudian di bagian ini saya jelasin latar belakang pendidikan dan apa namanya apa yang udah saya lakukan secara singkat ya. Jadi misalkan to begin growing in modest family that value education, I embark a journey. Karena saya pengen jelasin tentang saya udah memiliki concern di bidang pendidikan sejak lama. Saya bilang I embark on a journey to become an educator inspired by positive feedback from my student during my high school teaching experience. Jadi saya jelasin kalau saya udah mulai ngajar sejak saya high school. Beyond my undergraduate study, I taught English extracurricular activities and volunteered. Di sini aktivitas volunteer yang saya lakukan di beberapa tempat dan termasuk di Nurul Haq kayak gitu di salah satu panti asuhan. Kemudian sekaligus saya sebutkan funded by Dikti itu untuk nunjukin kalau saya ada achievement di bidang di hal tersebut. Kemudian our project enhance students confidence in speaking English kayak gitu. After completing my degree dan saya menjadi guru dan offering free classes for motivated student who were unprivileged. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk jelasin siapa kita. Teman-teman apa namanya? Jadi coba dikumpulin dulu apa aja yang teman-teman tahu, dikonstruksi menjadi beberapa kalimat, baru nanti direvisi dulu. Jadi em, nggak bisa langsung jadi sekali tulis, kecuali memang udah terbiasa menulis ya. Oke, tahap berikutnya kita masuk ke concern. Concern itu tuh gampangnya adalah sebuah problem sih yang harus yang relate kepada kita yang ada di field yang kita tekuni. Coba mulai dari problemsnya apa, kenapa problems itu penting, kemudian apa aja yang udah dilakukan, dan apa yang teman-teman butuhkan. Kurang lebih kayak gitu cara mengidentifikasinya. Contoh dalam penulisan yang bisa saya coba berikan seperti ini. Looking forward, I am enthusiastic about expanding my influence by pursuing doctor and educations in specializing in CLIL, content language integrated learning, recognizing CLIL as potential solution to enhance global competitiveness. Nah, di sini saya jelasin tentang apa yang menjadi concern kayak gitu. Tadi kan udah dijelasin ya masalahnya terkait dengan apa namanya? Terkait dengan sebenarnya ini potongan essay. Sebenarnya sebelumnya ada masalah lain lagi yang harus dikonstruksikan.
Jadi ini langsung ke solusi. Kenapa saya pengen nyelesain masalah tentang bilingual program tadi, itu adalah solusinya CLIL kayak gitu. Kenapa CLIL jadi solusi? Dijelasin di sini. Oke, nah, setelah saya menjelaskan tentang CLIL, apa aja yang menjadi tantangan dan sebagainya, di sini ada beberapa tantangan ya bahwa CLIL itu tuh menggunakan 4 prinsip, yaitu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah Forces, Cognitive Culture, Content Communication, Cognitions, Culture, Content Communications kayak gitu ya, bukan kognitif. Kemudian ada Basic Interpersonal Skills atau Scaffolding. Kemudian di sini uh, I am motivated to understand CLIL more deeply in my doctoral degree, and my research project will be about developing. Ini langsung jelasin tentang research topiknya. Oke, setelah kita menjelaskan problem, sebenarnya ini bukan versi yang lengkap. Kalau saya teman-teman yang pengen dapat versi lengkap eh, untuk penulisan ini, apa namanya, penulisan esainya, bisa tulis apa namanya emailnya. Nanti akan email di kolom komen. Nanti akan saya kirim detailnya via email masing-masing ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah studi plan. Studi plan di sini yang harus teman-teman pahami adalah kenapa studinya penting. Apa aja yang akan dipelajari selama studi. Studinya nanti akan ada di mana. Apa yang menjadi social activity yang dilakukan apa. Kenapa itu bisa meningkatkan kemampuan teman-teman. Oke. Di LPDP, bagi teman-teman yang belum memiliki LOA, maka teman-teman akan memilih 3 universitas. 3 universitasnya karena ini udah skema baru, maka pastikan jurusan dan universitasnya itu tuh terdaftar. Kalau Sina tidak terdaftar gimana? LPDP memberikan alternatif lain, yaitu nunjukin kita dibolehkan apply yang tidak di list selama kita bisa nunjukin bahwa itu merupakan universitas yang memiliki predikat unggul kayak gitu. Tapi bagi saya yang paling penting itu tuh adalah apa yang ada di list karena eh, supaya teman-teman nggak terhambat dari aspek administrasi. Jadi kalau seandainya ada yang di list itu ya udah yang di list ada yang dipilih. Ketimbang teman-teman coba berargumen untuk memaksakan diri di universitas yang menjadi impian ya. Sebenarnya nggak masalah, cuman secara praktis itu kurang mudah kalau dari perspektif saya ya. Jadi lebih baik apa yang ada di list ikutin itu aja kayak gitu. Kemudian berargumen kenapa memilih universitas tersebut. Jika tidak memiliki OA, akan menyajikan 3 pilihan dan pastikan pilihannya itu relevan satu sama lain. Kemudian apa yang akan dijelaskan kalau cuma ada 3? Kalau seandainya ada 3, kalau satu kan teman-teman akan fokus pada satu aja. Jadi sebutin 3 dan jelasin satu secara komprehensif. Jadi tiga-tiganya itu tuh cuma disebutkan dan satunya itu tuh secara komprehensif. Oke, ini kebetulan karena saya udah memiliki OA dan saya hanya menjelaskan satu aja ya. Study plan to overcome the challenge. I would like to pursue doctoral study to develop clear curriculum under the supervisions an expert who is well experienced by bilingual and multilingual curriculum implementation and research. Kayak gitu. The Doctor of Philosophy in Multilingual Language Education offered by Ohio State University has become my choice since it provides relevant PhD courses that include a range of research method, educational theory, kemudian ini untuk kurikulumnya. Jelasin tentang aspek apa yang menjadikan kita memilih universitas yang menjadi tujuan, kayak gitu. Nah, cuman karena saya nggak memiliki penelitian di bidang ini, saya harus menjelaskan tentang kenapa saya pantas. Di sini saya menjelaskan kayak gitu. Furthermore, my credential includes practical experience designing a curriculum. This was demonstrated through my final project in bilingual and content-based programs undertaken at Monash University, which earned a commendable distinction kayak gitu.
This prior accomplishment serve as a testament to my competence and commitment in the realm of clear curriculum development. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman memiliki achievement yang ada di jurusan masing-masing, sebutin achievementnya. Karena saya tidak memiliki publikasi, maka saya menggunakan pengalaman main project dari mata kuliah yang pernah saya ambil ketika saya studi di Monash kayak gitu. Setelah itu kegiatan non-akademik. Non-akademik apa aja? Misalkan ini saya menjelaskan tentang kegiatan non-akademik. The proposed programs include Becky I, Language Education Resource atau BECLR Center, kemudian dedicated to advancing bilingual education through pedagogy, curriculum, teacher training, research. Ini kebetulan di Ohio State University itu tuh ada ini BECLR Center. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki jurusan yang ada spesifik center ataupun klub kayak gitu. Maka jelasin di sini. Jadi ada aspek yang pengen coba teman-teman kembangkan selain aspek akademik. Oke. Dan di sini dijelasin kelebihan universitas ya, bukan cuma dari segi apa namanya, bukan cuma dari segi ranking. Saya nggak menggunakan ranking. Saya cuma menggunakan relevansi jurusan, konten yang dipelajari, sama kelebihan dari aspek fasilitas kayak gitu. Kemudian di sini to optimize my doctoral study, I have structure. Di sini planning. Apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita lakukan, kayak gitu. Saya planning tentang apa yang saya lakukan. Misalkan in the initial year, I will enroll in courses focusing on research methods and education and bilingualism or CLIL. This foundation step, this foundational step is crucial to establish robust research base at the doctoral level and refining my research skills. Di sini saya jelasin tentang rencana first year-nya. Kemudian di second year-nya saya ngapain? Kemudian di tahun ketiga saya ngapain kayak gitu. Sampai nanti di tahun terakhir sampai nanti completion. Jadi ada planningnya. Apa yang akan dilakukan di masing-masing step. Kalau teman-teman studi S2 4 tahun, semester 1, semester 2 atau tahun pertama, tahun kedua, apa yang dibahas kayak gitu. Apa yang akan dilakukan. Kemudian di sini saya jelasin tentang eh oh ini udah kelewat. Eh, Seterusnya adalah ini post study plan. Apa yang akan teman-teman lakukan setelah lulus? Di sini sebenarnya gampangnya itu tuh short term. Apa yang dilakukan, kemudian impact-nya apa? Rumusnya cuma itu aja. Apa yang dilakukan, impact-nya apa? Apa yang dilakukan, impact-nya apa? Kayak itu. Dan sifatnya itu prosesnya gradual. Terus berkembang kayak gitu ya. Impact-nya. Contoh misalkan, after graduating from the proposed doctoral study, I will develop other programs in Uni Yogyakarta, est uh, establish their clear curriculum. Oke. Oh, ini ada program itu maksudnya jurusan ya, jurusan ya untuk establish uh, uh, clear curriculum base on on outcomes of my research project. Jadi saya menggunakan research project saya sebagai landasan ataupun guidance dalam proses pembuatan clear base curriculum. Kemudian furthermore, I will propose the clear subject be part of the redevelopment of curriculum or education faculty, and it can become uniqueness of this faculty to prepare students to be future clear practitioners. Dalam sini saya jelasin saya mau mulai dari apa dulu. Kebetulan saya mau dari Fakultas Pendidikan, maka saya akan mencoba mulai dari Fakultas Pendidikan dulu untuk bikin hal itu dan akhirnya nanti mereka menjadi practitioners di CLIL. Tujuannya buat apa? Kayak gitu. Buat ini, disseminate. Untuk menyebarluaskan ini yang kita sebut dengan impact ataupun apa namanya domino effect yang kita coba buat kayak itu. This action will lead to
domino effect kita jelasin. Karena nanti akan ada turunan siapa aja yang akan mendapatkan manfaat dari proses tersebut. Setelah itu, in the long term planning, I will set up clear center. Nah, di sini saya ingin bikin clear center. Kenapa kayak gitu? Karena saya karena kebetulan kemarin di language center saya sebagai leader kayak gitu, dan saya bisa mention bahwa itu possible untuk saya lakukan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau udah selesai menulis apa yang menjadi planning, tahap berikutnya adalah closing statement. Closing statement itu kayak kita ngerangkum semuanya dari awal sampai akhir, apa yang ingin kita propose kayak gitu, dan harapan kalau kita bisa diterima menjadi bagian dari apa namanya LPDP nanti, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Misalkan kalau ultimate goal-nya saya itu tuh sebagai profesor kayak gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file penulisan beasiswa, esai kontribusi beasiswa LPDP secara utuh, silakan komen di komen apa namanya emailnya di kolom komentar. Oke, good luck buat persiapannya.